Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kinanti dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah periode Mekah. Arti dari periode Mekah sendiri adalah periode pertama turunnya Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah, yaitu selama 13 tahun, 5 bulan, 13 hari sampai Nabi melakukan hijrah. Dalam periode Mekah juga terdapat dua peristiwa, diantaranya satu, dakwah pada masa awal, dan yang kedua, strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu dakwah pada masa awal. Menginjak usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahanus di Gua Hira, yang jauhnya 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Dalam perjalanan spiritual itu, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk membaca, supaya apa yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Kemudian, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, surat Al-Muddatsir adalah turun yang kedua setelah surat Al-A'laq. Pada awal dakwah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, atau yang disebut dengan dakwah siriyah, selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung Nabi untuk persiapan sebagai juru dakwah. Orang yang pertama kali menerima ajakannya adalah Khadijah atau istri Nabi. Kemudian disusul dengan para sahabat Nabi yang 40 orang atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Merekalah yang kelak akan menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Rumah Arkam bin Abil Arkam kemudian dijadikan sebagai pusat dakwah Nabi. Selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah untuk bisa berdakwah secara terang-terangan sebagaimana wahyu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Surat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada kehidupan. Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Setelah orang-orang berkumpul di kaki Bukit Safa, Nabi Muhammad SAW mulai membuka dialog dengan mereka. Nabi bertanya kepada warga kota Mekah itu, bagaimana pendapat kalian jika aku bertahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini, lalu menerjang kalian? Apa kalian percaya? Semua yang hadir menjawab serentak, ya. Seruan umum dan terang-terangan tersebut, Nabi dan agama baru yang dibawanya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat kota Mekah. Orang-orang Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara apapun. Upaya-upaya kaum Quraisy tidak menyurutkan semangat kaum muslimin. Keberanian kaum muslimin untuk berdakwah secara terbuka semakin menguat. Menghadapi tekanan, penghinaan, dan kesewenang-wenangan dari kaum Quraisy yang melampaui batas peri kemanusiaan, akhirnya Nabi merencanakan hijrah ke Yastrib. Nabi datang ke rumah Abu Bakar dan memberi kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan berhijrah. Dalam perjalanan itu,
Mereka berhenti dan bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari, dan cara mereka makan pun sudah diatur oleh Abu Bakar. Sementara orang yang memantau pergerakan kaum Quraisy adalah Abdullah bin Abu Bakar dan melaporkan apa yang akan direncanakan pimpinan Quraisy. Dengan kegagalan menangkap Nabi malam itu, pimpinan Quraisy membuat sayembara, yaitu siapa yang berhasil menangkap Muhammad maka akan mendapat hadiah 100 ekor unta. 3 hari kemudian mereka keluar dari Gua Sur dan melanjutkan perjalanan ke Yatsrib dengan pengawalan Abdullah bin Ariqat. Di tengah perjalanan, mereka diketahui oleh Surakah bin Malik bin Jusum yang masih menginginkan hadiah 100 ekor unta itu. Abu Bakar yang melihat pertanda buruk segera memberitahu kepada Nabi yang tetap tenang dan selalu berzikir. Lalu pedang yang ada di tangan Surakah mendekati Rasulullah. Tetapi tiba-tiba kuda Surakah terjembat dan Surakah pun terpental. Kemudian Surakah mengejar kembali, tetapi Surakah terjatuh kembali dan merasakan lebih sakit daripada sebelumnya. Dalam keadaan itu pula, Surakah sadar bahwa orang yang ia kejar bukan sembarang orang. Akhirnya Surakah ketakutan. Ia pun menyesal dan segera meminta maaf dengan tulus. Rasulullah pun memaafkannya. Setelah Surakah kembali ke Mekah, ia mencegah orang-orang yang mencari Muhammad. Karena Surakah telah merasakan apa yang telah ia kerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun strategi tersebut diantaranya 1. Hijrah ke Habsyi atau yang pertama. 2. Hijrah ke Habsyi atau yang kedua. 3. Misi ke Taif. 4. Perjanjian Aqabah. 5. Keislaman Umar dan Hamzah. 6. Bentuk hambatan dakwah. Hijrah pertama yang dilakukan kaum muslimin yaitu ke negeri Habsyah. Kini dikenal sebagai Ethiopia, sebuah kerajaan di daratan benua Afrika. Hijrah ini dilakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW untuk menghindari penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Setelah Rasulullah melihat apa yang menimpa para sahabatnya dari siksa, sementara beliau mendapat perlindungan cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah merasa tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Beliau pun berkata, "Seandainya kalian pergi ke Habsyah karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang dimana rakyatnya yang terzalimi dan rumah itu aman, maka tinggallah kalian di sana hingga Allah memberikan jalan keluar." Kemudian mereka pun berangkat yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un, Utsman bin Affan, beserta istrinya Ruqayyah yang merupakan putri dari Rasulullah pun ikut dalam hijrah. Penyebab hijrah ke Habsyah adalah takut fitnah kaum Quraisy dan menyelamatkan agama mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba di negeri Habsyah, ternyata negeri itu bukan negeri Islam. Akan tetapi jumlah sahabat yang hijrah semakin banyak. Orang-orang kafir Quraisy takut jika Islam menjadi besar di Habsyah. Lalu kaum Quraisy mengutus 2 orang untuk menghadap Raja Najasyi. Kemudian meminta agar orang Islam dipulangkan ke Mekah dengan berkata bahwa orang Islam tersebut telah meninggalkan agama mereka dan orang-orang ini mencela Maryam. Selanjutnya yang kedua adalah hijrah ke Habsyi atau yang kedua. Hijrah yang pertama bertahan selama 3 bulan. Setelah itu mereka kembali ke kota Mekah. Lalu mereka pun kembali ke Habsyi. Hijrah ini diikuti oleh 101 lebih banyak dari hijrah sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang terdapat di dalam hijrah yang kedua ini, diantaranya 1. Nabi SAW membaca surat An-Najm di Ka'bah saat Ramadan. 2. Kafir Quraisy tak kuasa mengendalikan hati dan hanyut terbawa. 3. Saat Rasulullah SAW sujud pada akhir surat, mereka pun ikut bersujud. 4. Kafir Quraisy mencari-cari alasan atas sujudnya mereka. 5. Kabar yang sampai ke Habsyah Quraisy masuk Islam. 6. Hikmah akan adanya usaha untuk update kondisi di tanah air. 7. Bagaimana kabar asli bisa berubah di tengah perjalanan. 8. Muhajirin kembali atau Muhammad Al-Ghazali. 9. Sadar bahwa berita salah setelah di dekat Mekah, tapi terlambat. 10. Tekanan semakin parah, sehingga mereka berhijrah kedua kalinya. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, yaitu misi ke Taif.
Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah atau Abu Zalail dan Mas'ud atau Abu Khwal, serta Habib. Namun, mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Kemudian yang kelima adalah keislaman Umar dan Hamzah. Islamnya Umar bin Khattab bermula pada saat ia berniat membunuh Nabi. Lalu Fatimah dan Said bin Zaid, suami adiknya. Umar langsung memukul adik iparnya yaitu Said hingga mengeluarkan darah. Umar pun bertanya-tanya. Akhirnya Umar pun membaca apa yang Fatimah dan Said baca. Setelah membaca ayat tersebut, Umar tersentuh dan tertekuk hatinya. Lalu Umar langsung menemui Muhammad di rumah Arkam bin Abi Arkan untuk menyatakan keislamannya. Keislaman Hamzah pula bermula pada kejadian penganiayaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu ingin membunuh Nabi. Lalu didengar oleh Hamzah. Hamzah pun langsung marah dan terus mencari Abu Jahal. Saat Hamzah bertemu dengan Abu Jahal, ia langsung memukulnya. Dia berkata, "Wahai Abu Jahal, apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya?" Setelah kejadian itu, Hamzah merasa tersentuh hatinya dan berupaya melindungi Nabi. Sejak itu pula Hamzah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir atau keenam yaitu bentuk hambatan dakwah. Ada beberapa kendala saat Rasulullah SAW berdakwah, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. 2. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. 3. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. 4. Membujuk dan memprovokasi Abu Talib. 6. Menghasut masyarakat Mekah. 7. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. 8. Mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.